Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Nail Yusra Alfizaki Zaidan dengan NIM 130 1220504. Sesuai dengan arahan tugas 15 Sistem Basis Data, saya akan menjelaskan tentang backup dan recovery yang meliputi tentang backup models. Jadi backup models ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cold backup, yang kedua ada hot backup. Untuk cold backup itu secara umum bisa dikatakan sebagai offline backup juga karena dilakukan backup ketika database-nya offline. Kelebihannya adalah redundansi datanya semakin kecil karena dilakukan ketika tidak ada orang yang mengakses database-nya. Namun kelemahannya bila perusahaan itu membutuhkan untuk mengakses data, maka ketika proses backup itu tidak bisa diakses. Untuk hot backup itu kebalikan dari cold backup, yaitu dilakukan ketika online. Dan untuk kelebihannya sendiri, database masih bisa diakses ketika dilakukan proses backup. Namun kekurangannya redundansi data akan kemungkinan menjadi lebih besar karena eh, dilakukan backup ketika database-nya masih bisa diolah oleh pengguna lain. Selanjutnya ada Oracle Backup Options. Oracle Backup Options itu mencakup yang tadi juga, seperti offline physical backup ini itu bisa disebut juga cold backup, atau ya cold backup itu termasuk ke dalam offline physical backup. Jadi copy datanya itu dilakukan ketika offline, dan data yang dimaksud itu eh, melingkupi eh, data files, control files, archive, log dan sebagainya. Dan juga ada online physical backup seperti dijelaskan barusan, itu hot backup itu termasuk ke dalam online physical backup, yaitu backup yang dilakukan ketika online dan mengubah dan dilakukannya dan prosesnya itu mengubah database itu ke dalam keadaan mode backup. Dan juga ada logical backup, yaitu backup yang termasuk ke dalam hot backup, dilakukan dengan cara menduplikasi sebagian atau total database menggunakan SQL script. Dan selanjutnya ada tipe-tipe backup. Yang pertama adalah full backup. Full backup ini adalah backup yang secara teknis itu menyimpan seluruh data ketika backup. Jadi misal di hari pertama di transaksi pertama melakukan backup dan dilakukan transaksi sebanyak 10 kali. Nah, ketika di hari kedua melakukan, misal ada transaksi melakukan 20 kali transaksi. Nah, ntar tuh ketika dilakukan full backup, dia bakal di total. Jadi 10 tambah 20 gitu. Jadi total yang terbackup itu 30. Nah, kalau untuk kumulatif backup, itu backup yang eh, dila- itu menyimpan data setelah full backup. Jadi ketika dilakukan full backup, lalu dilakukan kumulatif backup di transaksi selanjutnya, itu hanya akan menyimpan apa data yang di backup itu hanya yang setelah full backup. Jadi semisal transaksi pertama itu dilakukan full backup sebanyak 100 data. Nah, transaksi selanjutnya itu dilakukan kumulatif backup sebanyak 50 data, dan di transaksi selanjutnya itu dilakukan kumulatif backup sebanyak 10 data. Di hari ketiga atau di transaksi yang ketiga, itu total kumulatif backupnya bukan menjadi eh, transaksi pertama tambah transaksi kedua tambah transaksi ketiga, namun hanya transaksi kedua dan transaksi ketiga, karena transaksi kedua dan transaksi ketiga itu bukan merupakan full backup, sedangkan transaksi pertama itu merupakan full backup, dan transaksi kedua dan transaksi ketiga itu dilakukan setelah full backup. Selanjutnya ada incremental backup, seperti namanya increment, jadi hanya menyimpan backup di transaksi itu saja. Jadi bila transaksi kedua, misal transaksi pertama itu dilakukan kumulatif dan transaksi kedua itu dilakukan kumulatif, di transaksi ketiga itu dilakukan incremental, yang disimpan hanyalah yang di transaksi ketiga saja. Selanjutnya ada copy backup. Copy backup itu seperti full backup, namun tidak mengganggu kinerja backup yang lain. Seperti yang kumulatif backup tadi, itu membutuhkan itu mengakumulasi kumulatif backup sebelum-sebelumnya setelah full backup. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah ada copy backup, itu tidak akan mengganggu proses kumulatif. Jadi kumulatif tetap akan mengakumulasi kumulatif backup saja, tidak sekaligus copy backup.
Selanjutnya saya akan mencontohkan proses backup secara sederhana. Oke, di sini saya sudah di dalam MySQL client, dan saya akan akses database saya. Dan di sini saya akan menggunakan database yang pernah digunakan di sewaktu PBD, yaitu database Classic Models. Bisa dilihat untuk tabel yang ada di Classic Model ini belum saya otak-atik, jadi masih pure gitu. Dan di sini saya niatnya akan menghapus salah satu tabel di database ini, yaitu saya akan coba hapus data akun, lalu saya coba untuk restore menggunakan file backup yang nanti akan saya bikin. Nah, jadi pertama saya coba cek dulu untuk si akun. Saya coba lihat ini masih ada nilainya, di situ pun masih terlihat. Dan saya di sini sebelum melakukan on drop table, saya akan coba backup dulu menggunakan sintaks SQL, MySQL dump a user root, terus nama tabelnya, anak panah ke kanan, dan untuk direktorinya itu saya bikin direktori terpisah, jaga-jaga agar tidak terkena masalah otorisasi. Jadi saya bikin baru lagi. Sebentar. Oke. Jadi direktorinya itu terus akan saya, oh iya, dan untuk direktorinya ini masih kosong, belum ada isi apa-apa. Selanjutnya akan saya buat file backup di directory tersebut. Namanya backup.sql. Masukkan password. Nah, bisa dilihat update-nya ada di dalam filenya sendiri. Itu ada nama file backup, namanya backup.sql. Selanjutnya saya akan coba masuk ke database-nya lagi. Saya coba pakai database classic model. Saya coba show table-nya dulu. Nah, di sini saya akan coba lakukan drop untuk table akun. Drop sukses, saya coba buat show table lagi. Nah, di sini bisa dilihat tabel akun sudah hilang. Kalau misalnya saya coba buat select semua dari akun, itu dia nggak akan recognize. Nah, habis kayak gini, saya akan coba untuk restore database ini menggunakan file backup yang tadi. Caranya adalah menggunakan sintaks MySQL u root nama database yang akan saya restore, lalu tanda panah ke kiri menggunakan directory yang tadi dipakai, itu backup.sql, directory-nya SQL dump. Bentar. SQL dump smiring.backup SQL. Saya coba masukkan passwordnya. Oke, di sini saya akan cek lagi, coba MySQL user root, masukkan password. Saya coba pakai classic modelsnya. Saya coba show table. Nah, di sini bisa dilihat untuk tabel akun itu dia balik lagi yang asalnya nggak ada. Dan saya coba untuk select tentang from akun. Nah, sama seperti yang di awal, itu dia muncul, dia terrecognize. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.